Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita tergolong kepada umatnya nanti yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Grip, grip, grip. Hercules. Masya Allah. Masuk part kedua. Izin Bang Haji, tadi saya sudah ceramah. Ini dilanjut lagi Bang Haji. Mudah-mudahan nambah part, nambah episode. Mudah-mudahan panitia pun paham juga. Allahu Akbar. Ya, nih tadi kita bahas Allah nggak mandang siapa kita ya. Allah nggak mandang status kita, asalkan kita mau memperbaiki hati dan perbuatan kita, maka ampunan Allah tidak akan pernah luput dari kita. Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Ingat, lanjutan yang tadi. Kita ini pada dasarnya semua pelaku-pelaku maksiat, betul? Kita semua punya dosa. Kita semua pelaku-pelaku kejahatan. Ya kan? Maka dari itu maaf, selagi hidup masih ada, selagi kesempatan umur diberikan Allah, jangan sia-siakan bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Betul? Kenapa hari ini Allah masih kasih kita hidup? Karena Allah tahu kita semua banyak dosa, Bang. Ustadz Ucai berdosa, abang-abang punya dosa. Nih, yang di bawah punya dosa, ini lagi kanan kiri nih berdosa. Semua kita punya dosa. Maka hari ini perbaiki diri kita. Kita semua pelaku-pelaku maksiat. Tapi ingat, saudaraku, apa kata Allah? Allah lebih cinta, dengar, Allah lebih cinta kepada pelaku maksiat yang bertaubat dibandingkan dengan orang soleh tapi hidupnya tak pernah merasa salah. Kira-kira nyambung gak? Kira-kira nyambung gak? Gini, nyambung gak nyambung, ngomong nyambung biar cepat siap ini. Allah lebih cinta kepada pelaku maksiat yang taubat dibandingkan dengan orang soleh tapi tak pernah merasa salah. Banyak gak orang yang soleh tapi gak pernah merasa salah? Banyak gak? Banyak. Tuh di Belawan itu 3 kontainer lagi belum dibongkar. Biar tahu kok dulu. Kenapa Ustadz? Yang dipandang Allah itu bukan kita yang sekarang. Yang dipandang Allah bukan kita yang sekarang. Kalau kata orang, Ucai itu orang baik, Ucai itu orang soleh. Kata orang, kata Allah belum tentu. Betul? Betul pula itu. Mulut siapa tadi itu? Ya. Karena pengakuan manusia sama pengakuan yang nyiptakan manusia nggak pernah sama, Bang. Yang Allah pandang bukan kita yang sekarang, tapi yang Allah pandang adalah nanti akhir dari kehidupan kita. Makanya Allah ngomong dalam Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali. Betul? Betul? Makanya udah lebih bagus terlambatlah daripada enggak sama sekali. Makanya ada istilah, Bang ada istilah. Apa istilahnya? Lebih bagus jadi mantan orang jahat apa mantan orang baik? Mantan orang jahat apa mantan orang baik? Mantan orang jahat. Kalau mantan orang baik dulu baik, sekarang jahat. Betul? Sekarang ku tanya, mana lebih bagus? Mantan ustadz apa mantan bandit? Mantan ustadz apa mantan bandit? Oke, nggak masalah. Namanya jawaban. Mana lebih bagus? Mantan bandit. Oke, sekarang saya tanya, mana lebih bagus? Ustadz jadi bandit apa bandit jadi ustadz?
Oke, bandit jadi ustadz, nggak masalah. Namanya jawaban. Sekarang ku tanya lagi, mana lebih bagus? Ustadz mati di hotel apa bandit mati di masjid? Bandit mati di masjid. Oke, no problem. Namanya jawaban. Setelah Pak Polisi olah TKP, baru ketahuan. Memang ustadz itu mati di hotel, tapi mati dalam keadaan bersujud ketika sholat qiyamul lail. Bandit itu memang mati di masjid, tapi kena pukul orang sekampung karena nyuri kotak impak. Enggak. Kok kayaknya zolim kali kau sama aku. Maka hari ini yang Allah pandang bukan keadaan kita sekarang, saudaraku. Yang Allah pandang adalah akhir dari kehidupan kita. Maka tidak ada kata terlambat bagi kita untuk memperbaiki diri. Betul? Ya, kenal nggak sama yang namanya Robiatul Adawiyah? Robiatul Adawiyah? Kenal bang? Robiatul Adawiyah? Orang Sunggal. Robiatul Adawiyah itu bang, itu adalah seorang ulama sufi dari kalangan perempuan. Pernah ditanya sama Hasan Al-Basri, Robiatul Adawiyah, kenapa sekarang kau bisa taubat seperti ini? Kenapa kau sekarang bisa berubah seperti ini? Padahal kau dulu maaf, kau dulu padahal seorang pelacur. Tapi kenapa kau bisa taubat seperti ini? Apa kata Allah? Inilah jawaban dari Allah. Ketika hidayah sampai kepada hatinya makhluk, maka tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk menyesatkannya. Tapi kalau hati sudah disesatkan oleh Allah, sampai kapanpun dia takkan pernah bisa kembali, kecuali Allah yang menolongnya, saudaraku. Hari ini kita berdoa mudah-mudahan yang sudah istiqomah dalam kebaikan tetap Allah istiqomahkan. Amin. Tuh Robiatul Adawiyah ditanya, sudah berapa banyak laki-laki yang tidur denganmu Robiatul Adawiyah? Sangkingkan banyaknya, Robiatul Adawiyah sampai nggak bisa jawab bapak ibu, diam dia. Tapi tengok doanya melangit, syair doanya terkenal, kita semua hafal. Cemana syairnya? Ilahi las tulil firdaus si ahlat wala aqwa alan naril jahimi. Kalau bahasa Indonesianya, wahai Tuhan, ku tak layak ke sorgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Apa kata Robiatul Adawiyah? Ya Allah, andai kata aku beribadah kepadamu hanya karena mengharapkan surga, maka tutuplah pintu surga itu untukku. Dan kalau aku beribadah kepadamu hanya karena aku takut api nerakamu, maka bakarlah aku dengan api nerakamu. Luar biasa cinta kepada Allah ketika hidayah itu sampai. Maka hari ini Allah titipkan kekuatan kepada kita Bapak Ibu. Allah titipkan kekuatan kepada kita. Makanya dengan kekuatan itu siogianya kita bisa menolong agama Allah. Apapun baju kita, apapun latar belakang kita, yang penting hidup kita bisa manfaat untuk orang banyak. Betul? Yang penting kita bisa manfaat baik untuk orang banyak. Betul? Betul? Apalagi grip ini. Betul? Iyalah, harus banyak manfaat ini. Jangan kita hari ini dititipkan harta kita sombong. Kata Nabi, man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau ada hartamu, maka sedekah kau dengan hartamu. Maaf, sedekah nggak mesti banyak. Biar sedikit tapi rajin, biar 2.000 tapi rutin bang. Daripada maaf sedekah 100.000 tapi 5 tahun sekali. Itu bukan sedekah.
Itu namanya serangan fajar. Ini sebentar lagi lah ini, hati-hatilah. Cocok Bang Hercules? Iya benar. Makanya biar sedikit, biar 2.000 tapi setiap hari daripada 100.000 tapi 5 tahun sekali. Ini baru benar. Jangan sampai maaf nengok kota impak tuh kita macam nengok hantu, takut awak. Kadang-kadang awak sholat Jumat nampak kota impak tuh mulai jalan. Wow, pura-pura sholat. Allahu Akbar. Rupanya kota impak tuh tak berjalan-berjalan, berhenti aja di samping dia. Wah ini celaka nih. Hari ini jangan karena harta kita sombong, tapi dengan harta itu belanjakan di jalan Allah. Kenapa? Karena dengan harta yang kita belanjakan di jalan Allah, itulah nanti yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mana buktinya? Bang Haji Hercules, tengok dulu Bang. Tengok dulu, buktinya harta itu sekarang sudah dibelanjakan di jalan Allah. Siapa yang buat? DPC GRIP Kota Medan mengundang 1.001 anak yatim. Allahu Akbar. Itu Pak, 1.001 anak yatim disantuni. Tapi jangan menang banyaknya aja. Nanti 1.001 isinya 10.000. Ongkos becak pun tak temakan tuh. Karena aku pernah Bang Haji ngisi ceramah santunan anak yatim. 100 anak yatim santunan. Habis aku ceramah ke toilet aku. Anak-anak yatim itu pun ke toilet juga lah. Ku dengarkan aja bisik-bisikan orang itu. Punyamu berapa? Merah punyaku. Bukalah berapa? Rupanya merah 10.000. Ah betul kau, iya 10.000. Punyamu berapa? 10.000. Aku dalam WC itu senyum-senyum aku. Begitu aku keluar, ku tanya ngapain kalian? Nengok amplop Ustaz. Berapa isinya? 10.000. Coba buka amplop Ustaz, mana tahu sama isinya Ustaz. Gitu juga aku kan. Sanksi juga lah aku kan. Iya juga ini kupikir, rupanya ku buka lain. Itu entahlah di tempat sana kan. Di sini kan belum tahu lagi nasib punta semana nih. Nah, dalam hati Bang Perdi nyesal kali aku ngundang Ucai. Aku tak apa-apa tak diundang lagi. Patah tumbuh hilang berganti. Ustaz sombong, tidak sombong, itulah nyatanya. Bukan gak aku batalkan tiket pesawatku itu ah. Berapa harganya itu, hitung-hitung lah itu. Aku sekali berangkat sama asistenku 2 orang. Udah berapa aku koyak. Jangan sampai kemari temamut, cuman temakan modal aja, sakit kali rasanya itu. Allahu Akbar. Apalagi udah temamut, suruh 2 kali ceramah, sakit kali rasanya itu. Ya, dijanjikan nanti kita makan siang sama Bang Haji Hercules. Apa? Awak nahan lapar udah datang, dia pun udah makan duluan di hotel tadi. Jangan gitulah Bang Haji Hercules, mentang-mentang ketua makan duluan ah. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, maka hari ini dititipkan harta sudah dibuktikan oleh DPC GRIP Kota Medan bahwasannya harta itu sudah dibelanjakan untuk Allah. Mudah-mudahan manfaat untuk anak-anak yatim di Kota Medan ini. Allahu Akbar. Tapi aku mau titip satu Bang Ferdi. Tolong GRIP Kota Medan, kalau ada penyantunan anak yatim, aku titip sahabat yatim Kota Medan Bang. Kenapa Ustadz? Karena aku adalah brand ambassador mereka. Aku titip untuk sahabat yatim Indonesia. Bang Haji Hercules, kalau ada proyek dari Pak Prabowo untuk sahabat yatim, Bang. Oke? Insya Allah. Hidup Haji! Allahu Akbar. Harus pandai ngengkol, kalau enggak rusak kita. Eleh. Tukang ngolah semuanya ini. Ustadz kenapa tahu? Nampak dari gaya duduknya. Ini ular-ular semuanya ini Bang Haji. Cuman kan berapa kali ganti sih saya tak tahu awak kan gitu. Allahu Akbar ya. Maka hari ini tolong dengan harta dan GRIP sudah memberikan contoh. Itu tandanya GRIP sudah jadi yang manfaat untuk orang banyak. Amin. Yang kedua, Ustadz apa? Tak ada hartaku, bagaimana aku menolong agama Allah? Kata Nabi,
mangkana lahu kuwatun falyatasaddaq bikuwati. Ada kekuatanmu, ada kehebatanmu, kau dititipkan fisik yang kuat, kau tolong agama Allah dengan kekuatanmu. Betul? Jangan dengan kau kuat kau menghardik yang lemah, kau memijak-mijak yang lemah. Jangan kau anggar bangga dengan tato kau. Oh, kira orang takut sama tato sekarang? Tak ada yang takut lagi sama orang bertato sekarang. Lebih ngeri awak nengok orang berpanu daripada bertato. Maka hari ini saudaraku, kalau kau punya kekuatan, ada yang lemah, tolong dengan kekuatan yang dititipkan Allah. Betul? Ada nenek tuh menyeberang, payah dia nak menyeberang, stop call diesel tuh, stop. Ayo nek, nyebrang nek. Kan jadi amal. Pakai baret merah pula. Cuman bukan Kopassus, grip mereknya. Manfaat. Nolong nenek tuh menyeberang. Ayo nek, cepat sikit nek. Tapi lama Ustadz, nenek tuh jalan. Sepakkan sikit, cepat kau sikit. Cepat. Udah awak tolong nenek tuh, tak tahu dia terima kasih Ustadz. Jalan aja Ustadz. Ngapain kita mengharapkan terima kasih dari orang? Betul? Hidup nih nggak usah cari pengakuan dari makhluk lah. Hidup ini cari pengakuan dari Sang Maha Pencipta makhluk. Kalau kita hidup diakui oleh makhluk, hanya sebatas umur dia hidup. Tapi kalau sudah Yang Maha menciptakan makhluk yang mengakui, kekal Bapak Ibu. Insya Allah. Saya berapa kali nolong nenek-nenek itu menyeberang, tak tahu terima kasih, makin dimaki-makinya aku. Nggak tahu dia awak pengawal awak grip, tengok. Maki-maki awak sama nenek itu. Ku seberangkan nenek itu. Dia seberangkan, apa kata nenek itu? Emang nggak ada otak kau ya say? Iya. Apanya nek? Nenek udah ku seberangkan bukan terima kasih, makin nenek maki-maki aku. Apa kata nenek itu? Kau tahu say? Apa? Aku baru nyebrang ke sana, tahu kau? Baru sampai aku ke sana udah kau balikkan aku kemari gitu. Macam mana lah aku nak balik lagi ke sana? Itu urusan kau lah, aku bilang, ku tinggal. Maka hari ini kita dititipkan kekuatan oleh Allah. Jangan sia-siakan. Tengok dulu siapa di zaman Rasulullah. Ada namanya Sam'un. Siapa Pak Bu? Sam'un. Siapa? Sam'un. Hei, Sam'un itu panglima perang. Udah berapa ribu musuh Islam yang dibunuh sama Sam'un itu Pak. Tapi Sam'un ketika sholat, dia sujud kepada Allah, nggak bangkit-bangkit. Melihat Sam'un sujud lama, selesai sholat, Rasul menghampiri Sam'un. Ditanya sama Rasulullah, hei Sam'un, kau kan panglima perang, sudah banyak musuh Allah yang kau matikan. Betul? Betul. Tapi kenapa kau sujud lama? Kau berdoa apa? Macam manalah aku nggak sujud lama ya Rasul? Macam manalah aku nggak berdoa minta ampun sama Allah ya Rasul? Sedangkan sudah banyak manusia yang kubunuh. Aku takut dengan umurku yang singkat. Umurku yang singkat ini tidak mampu aku menutupi dosa dan kesalahan yang pernah ku perbuat. Menangis Rasulullah mendengar jawaban ini. Maka untuk menyenangkan hati Rasulullah, Allah turunkan Quran surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Siapa yang dapat malam Lailatul Qadar itu, maka sama dia beribadah seperti 1000 tahun, selama 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka walaupun umur kita singkat, kalau kita beribadah kita dapatkan di malam Lailatul Qadar itu sama seperti kita beribadah 1000 bulan. 1000 bagi 12 lebih kurang 86 atau 87 tahun seperti kita beribadah. Kalau dibilang-bilang umur kita belum tentu sampai ke umur 80. Betul? Maka hari ini dikasih Allah kekuatan. Dengan kekuatan itu tolong agama Allah, tolong yang susah, tolong yang lemah. Jangan dengan kekuatan kita merasa bangga dan sok hebat. Kenapa? Semua itu titipan. Yang namanya titipan pasti suatu saat akan diambil oleh Sang Maha Penitip. Nyambung kira-kira? Nyambung nggak kira-kira? Oke, yang ketiga terakhir. Ustadz, apa? Harta nggak punya, kekuatan nggak ada, cemana caraku menolong agama Allah?
man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Kalau ada ilmumu, sedekah kau dengan ilmumu. Artinya apa? Sampaikan kebaikan yang kita tahu kepada orang lain. Walaupun kadang-kadang kita bukan pendakwah, kita bukan ustadz, tapi kalau kita tahu akan kebaikan, maka sampaikan kebaikan itu. Kata Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Insya Allah itu jadi manfaat buat orang banyak. Dah, itu aja yang ku sampaikan. Bang Ferdi, udah ya? Udahlah ya? Udah ya? Udahlah. Kau jangan mentang-mentang kau preman kau ngomop-ngomop aku. Udah ya, udahlah ya. Nanti Bang Haji kita kasih kesempatan untuk memberikan arahan Bang Haji ya. Yang penting Bang Haji sehat-sehat, Masya Allah. Nih, saya selama ini nengok Bang Haji di TV, tapi hari ini bertemu langsung dengan Bang Haji, Masya Allah. Yang penting sehat-sehat Bang Haji. Kami semua mendoakan Bang Haji agar tetap sehat dan tetap istiqomah menjadi orang yang manfaat. Amin. Grip, Hercules. Kalau dulu Rasul punya Sam'un, hari ini kita punya Hercules. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Manfaatkan nikmat umur, perbaiki. Allah nggak mandang kita yang hari ini, Allah memandang siapa kita nanti di akhir kehidupan kita. Allah sudah tunjukkan mau su'ul khotimah atau husnul khotimah, tinggal kita yang memilih masing-masing. Ketika dititipkan harta, belanjakan harta itu, tolong agama Allah dengan harta kita, agar itu nanti mampu menolong kita di hadapan Allah. Nggak ada harta, dititipkan kekuatan, gunakan kekuatan untuk menolong yang lemah. Jangan dengan kekuatan malah kita sombong di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Yang ketiga, harta nggak ada, kekuatan nggak ada, Allah kasih ilmu, maka sampaikan kebaikan dari kita. Walaupun kita bukan pendakwah, kita bukan dai, tapi kalau kita tahu akan kebaikan, sampaikan kepada orang lain. Sekiranya itu menjadi manfaat buat diri kita dan buat orang lain adanya.